Melati, seorang gadis berusia 12 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 6 Ibtidaiyah mengalami pemerkosaan. Pelaku pemerkosaan merupakan tetangganya yang bernama Arbai, pria berusia 55 tahun. Pelaku melakukan pemerkosaan kepada Melati sebanyak 3 kali pada periode April sampai dengan Juni tahun 2021. Untuk membujuk korban, pelaku mengiming-imingi Melati dengan sejumlah uang. Juga mengancam korban akan menembaknya dengan senapan burung apabila Melati memberitahu hal ini kepada orang tuanya. Lalu Melati merasakan sakit pada bagian tubuhnya dan dia memberanikan diri untuk memberitahu kepada orang tuanya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan medis diketahui bahwa Melati sudah hamil dengan kurun waktu 2 bulan. Kemudian orang tua Melati melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan Arbai ditetapkan sebagai tersangka. Ini kemudian ditangani oleh Polres Jombang. Di sisi lain, keluarga korban membawa Melati untuk menjalani konseling dalam mempertimbangkan keputusan terkait kehamilannya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, keluarga memutuskan untuk melakukan aborsi. Namun, untuk mengakses prosedur aborsi yang aman dan legal, Melati memerlukan surat keterangan dari Polres Jombang yang menyatakan bahwa dia adalah korban pemerkosaan, serta keterangan usia kandungannya. Akan tetapi, pihak Polres menolak permintaan surat tersebut setelah mereka sempat menyelenggarakan rapat internal. Salah satu polisi menyampaikan agar Melati jangan sampai menggugurkan kandungannya. Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai usia yang dapat bertahan di luar rahim. Ini berarti menghentikan janin dari rahim sebelum masa kelahiran. Undang-undang yang mengatur regulasi aborsi yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Pidana pasal 49 yang menyebutkan bahwasanya seorang ibu yang melakukan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada 3 hal yang cukup kompleks dalam aborsi. Yang pertama mengenai larangan umum. Secara umum, aborsi dilarang. Yang kedua, pengecualian. Ada pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti jika kehamilan menyertai ibu atau jika janin tersebut memiliki kelainan berat. Yang ketiga yaitu mengenai sanksi. Melakukan aborsi dapat dikenakan sanksi yang dibenarkan oleh hukum dan dapat dikenakan juga sanksi pidana seperti penjara. Terdapat pada pasal 427 mengenai perempuan yang melakukan aborsi di luar kriteria yang diizinkan hukum dapat dipidanai sampai 4 tahun penjara. Pasal 428 tentang tenaga medis dengan persetujuan korban. Pidana maksimal 5 tahun atau 8 tahun jika menyebabkan kematian. Selanjutnya, tenaga medis tanpa persetujuan korban dikenakan dengan maksimal 12 tahun atau 15 tahun jika menyebabkan kematian. Pasal 429, pidana dapat ditambah sepertiga dari hukuman pokok serta pencabutan hak jabatan publik dan profesi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi diperbolehkan. Nah, jadi aborsi diperbolehkan dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 116 sampai pasal 118 menyebutkan bahwa yang pertama, korban memerlukan surat keterangan dari penyidik ataupun dokter. Yang kedua, aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten di bidangnya dan difasilitasi oleh fasilitas kesehatan yang resmi. Yang ketiga, korban harus mendapatkan konseling sebelum dan sesudah tindakan. Nah, namun sayangnya dalam kasus ini, Polres Jombang menolak memberikan surat keterangan kepada Melati. Jadi keputusan ini sangat mempersulit akses Melati untuk mendapatkan prosedur aborsi yang aman. Teman-teman, seperti yang sudah dinotis sebelumnya, bahwasannya aborsi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi diatur dalam pasal 60, pasal 61, dan pasal 62. Pada pasal 61, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu pada pasal 62 dijelaskan bahwasannya ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal yang telah disebutkan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pada pasal 428 yang ayat pertama, setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terhadap seorang perempuan yang poin A, dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada poin B, tanpa persetujuan perempuan tersebut yang akan melakukan aborsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pada ayat kedua, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengakibatkan kematian, perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan pada ayat ketiga, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana paling lama 15 tahun. Jadi teman-teman, apabila ingin melakukan aborsi, tidak dapat dilakukan semena-mena tanpa izin dari pihak korban ataupun perempuan yang akan diaborsi. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aborsi memiliki 3 isu yang sangat kompleks di masyarakat. Yang pertama yaitu hak hidup janin dan hak kesehatan ibu. Ada perdebatan antara hak hidup janin dan hak ibu untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri. Lalu yang kedua, adanya aspek kesehatan yang mendukung. Aborsi memiliki resiko kesehatan bagi ibu, baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga, yaitu aspek sosial dan budaya, di mana aborsi ini menjadi hal yang sangat krusial di masyarakat sehingga sulit untuk diterima secara nilai-nilai moral dan nilai budaya. Sebagai contoh, Melati adalah korban pemerkosaan dan pada dasarnya Melati dapat melakukan aborsi sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu mengenai kesehatan. Ada 3 kriteria terkait aborsi. Yang pertama, diperbolehkan dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompeten pada bidang tersebut. Lalu yang kedua, aborsi dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau Faskes yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dan yang ketiga, aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan tersebut yang akan diaborsi kecuali korban pemerkosaan. Anak korban pemerkosaan berhak mendapatkan layanan medis yang aman, dukungan psikolog sosial. Nah, negara juga dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi hak-hak korban tersebut dan memberikan pilihan serta mengurangi beban trauma yang mereka alami. Adapun dampak psikologis pada korban anak, yang pertama adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, hal ini dapat menyebabkan perasaan bingung, malu, maupun terpaksa dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Yang kedua adalah kerusakan identitas dan perkembangan. Hal ini menyebabkan gangguan emosi, harga diri, dan hubungan sosial. Yang keempat, kesulitan mengambil keputusan. Hal ini adalah dampak trauma pada kemampuan berpikir jernih. Anak merasa tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari seluruh video ini dapat disimpulkan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan boleh dilakukan. Sebagai contoh, Melati sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya dapat melakukan aborsi dalam sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang